Siapa sangka di balik citra Asia Tenggara yang damai, ternyata ada jurang kekuatan militer yang sangat dalam antar negaranya. Ada yang punya jet tempur canggih, ada juga yang masih mengandalkan peralatan warisan zaman dulu. Kali ini kita akan kupas tuntas 5 negara yang sering dianggap punya militer terlemah di Asia Tenggara. Ingat ya, ini bukan untuk meremehkan, tapi murni analisis berdasarkan anggaran, jumlah pasukan, dan modernisasi persenjataan. Siapa saja mereka? Yuk, kita mulai dari urutan kelima. Di posisi kelima, ada Myanmar. Mungkin banyak yang kaget loh, kok Myanmar? Bukannya personel militernya banyak? Benar, jumlahnya memang besar. Tapi kekuatan militer modern itu bukan cuma soal jumlah tentara. Myanmar menghadapi tantangan berat. Banyak persenjataan mereka itu sudah usang, dan sanksi internasional membuat modernisasi jadi super sulit. Ditambah lagi konflik internal yang tak kunjung usai, benar-benar menguras energi dan sumber daya mereka. Akibatnya, meski di atas kertas jumlahnya besar, efektivitas tempur mereka di era modern ini terus menurun. Mereka kuat di dalam, tapi lemah jika harus berhadapan dengan kekuatan eksternal yang canggih. Lanjut ke posisi keempat, ada Kamboja. Militer Kamboja bisa dibilang masih tertinggal cukup jauh dalam hal modernisasi. Sebagian besar alat utama sistem persenjataan mereka, atau alutsista, adalah peninggalan lama yang teknologinya sudah ketinggalan zaman. Angkatan udara dan angkatan laut mereka kapasitasnya sangat terbatas. Coba bayangkan, untuk memperkuat militernya saja, Kamboja masih sangat bergantung pada bantuan dari negara lain. Mereka juga jarang sekali mengadakan latihan militer gabungan berskala besar yang penting untuk meningkatkan interoperabilitas dan pengalaman tempur. Seperti beberapa negara lain di daftar ini, fokus utama militer Kamboja lebih ke menjaga stabilitas dalam negeri daripada bersiap untuk konflik antar negara. Sekarang, kita masuk 3 besar. Di peringkat ketiga, ada negara yang kaya raya, tapi militernya justru sangat kecil. Brunei Darussalam. Ini unik sekali. Brunei punya uang banyak, tapi jumlah personel militernya sangat sedikit. Kenapa bisa begitu? Karena doktrin pertahanan mereka memang murni defensif dan sangat bergantung pada aliansi, terutama dengan Inggris yang punya pangkalan militer di sana. Meskipun alutsista yang mereka miliki tergolong modern, jumlahnya sangat terbatas. Jadi, Brunei itu bukan lemah dari sisi teknologi, tapi lemah dari sisi kuantitas dan kemampuan untuk bertempur dalam jangka waktu yang lama tanpa bantuan sekutu. Kekuatan mereka ada di ekonomi dan diplomasi, bukan di jumlah tank atau kapal perang. Di posisi kedua, ada negara termuda di Asia Tenggara, yaitu Timor Leste. Wajar sekali jika militer Timor Leste masuk dalam daftar ini. Negara ini baru merdeka di tahun 2002, jadi angkatan bersenjatanya pun masih sangat muda. Bisa dibilang kekuatan militer mereka seperti versi mini dari tetangganya. Mereka tidak punya satupun jet tempur, dan anggaran pertahanannya sangat kecil. Fokus utama militer Timor Leste saat ini adalah menjaga keamanan perbatasan, patroli maritim terbatas, dan menjaga stabilitas nasional. Ancaman eksternal yang dihadapi Timor Leste juga tergolong rendah, sehingga pembangunan militer besar-besaran memang belum menjadi prioritas utama. Mereka lebih fokus membangun fondasi negara dari nol. Dan akhirnya di posisi pertama sebagai militer yang dianggap terlemah di Asia Tenggara adalah Laos. Ada beberapa alasan kuat kenapa Laos menempati posisi ini. Pertama, Laos adalah negara yang terkurung daratan atau landlocked, yang artinya mereka sama sekali tidak punya angkatan laut untuk perairan terbuka. Hanya ada patroli sungai. Kedua, anggaran pertahanan mereka sangat-sangat terbatas, sehingga sulit untuk membeli alutsista modern. Akibatnya, mereka masih sangat bergantung pada persenjataan tua dari era Uni Soviet. Fungsi utama militer Laos saat ini lebih condong sebagai penjaga keamanan internal dan perbatasan, bukan sebagai kekuatan yang bisa diproyeksikan di kawasan regional. Namun, penting untuk diingat, label terlemah ini sangat relatif dan bergantung pada konteks. Lemah bukan berarti tidak berdaya atau tidak berbahaya dalam situasi tertentu. Setiap negara punya strategi pertahanannya masing-masing. Banyak negara di ASEAN memang lebih memilih jalur diplomasi dan kerja sama ekonomi daripada membangun militer yang besar dan mahal. Stabilitas kawasan seringkali dicapai lewat dialog, bukan lewat unjuk kekuatan senjata. Jadi, kekuatan militer hanyalah satu aspek dari kekuatan sebuah negara secara keseluruhan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada negara lain yang seharusnya masuk daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, subscribe channel Radio Jampang, dan sampai jumpa di video berikutnya.